Jumpa lagi di channel Identik bersama saya Muhammad Faisal Amin. Masih di materi Fuzzy Logic. Pada video kali ini kita akan membahas Fuzzy Inference System atau disingkat menjadi FIS. Fuzzy Inference System merupakan sistem berbasis fuzzy yang dapat digunakan untuk membantu manusia dalam menentukan keputusan. Misalnya kita akan menentukan siapa yang layak mendapat beasiswa. Nah, tentu kan biasanya ada seseorang yang ahli dalam menentukan siapa yang layak mendapatkan beasiswa. Ahli itu memiliki pengetahuan. Nah, pengetahuan ini akan kita transform dalam bentuk rule, dalam bentuk aturan. Nah, aturan ini akan kita masukkan sistem fuzzy. Nah, begitu juga nanti kalau kita ingin mendiagnosis penyakit jantung, kita akan konsultasi dengan dokter penyakit jantung. Knowledge dari dokter itu akan kita rumuskan dalam bentuk rule yang ada fuzzy logiknya. Begitu juga dengan kasus lain ya, misalnya lagi menentukan berapa jumlah produksi barang yang optimal, yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, sehingga kita dapat mendapatkan keuntungan yang optimal. Nah, itu kita nanti konsultasi dengan ahli penjualan. Dari knowledge ahli penjual itu kita susun dulunya dan kita masukkan metode fuzzy logic. Ada 3 tahapan dalam fuzzy inference system. Nah, fuzzy inference system ini nama lainnya adalah fuzzy expert system. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah fuzzification, yaitu mengubah masukan-masukan atau input yang nilai kebenarannya bersifat pasti atau crisp input ke dalam bentuk fuzzy input. Kemudian tahap kedua adalah inference. Di tahap inference ini kita akan membuat rule-nya. Kemudian output dari inference ini nanti berupa A predikat dan juga nilai dari Z-nya gitu ya. Kemudian tahapan ketiga yaitu tahapan diffusification. Pada tahap inference nilai-nilainya itu masih berupa nilai fuzzy. Kemudian itu akan kita kembalikan dalam bentuk nilai crisp. Nah, ini disebut dengan proses diffusification. Ada berbagai macam metode dalam melakukan diffusification. Yang terkenal ya, misalnya rata-rata terbobot, kemudian centroid dan seterusnya. Nah, ini merupakan skema dalam melakukan fuzzy inference system. Yang pertama kita lakukan dulu penginputan gitu ya. Tentu penginputan ini akan kita lakukan fuzzification, mengubah nilai yang masih bersifat crisp tadi menjadi nilai fuzzy. Inputnya bisa banyak gitu ya. Kemudian input-input fuzzy tadi kita susun dalam bentuk rule. Nah, rule-nya juga banyak. Setelah itu akan dilakukan proses penalaran. Lalu dilakukan proses diffusification. Sehingga akan menghasilkan nilai output. Ada 3 metode FIS yang populer. Yang pertama adalah metode Tsukamoto, metode Sugeno, dan metode Mamdani. Nah, kita akan bahas dulu yang metode Tsukamoto. Setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy. Ingat, konsekuen itu adalah aksi gitu ya, atau konsekuensi. Statement setelah then. Nah, kalau dalam bentuk if-then rule yang setelah then-nya. Kemudian sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan akan diberikan secara tegas atau crisp berdasarkan A predikat atau pair strength. Nah, ini nanti setiap rule akan kita hitung berapa nilai A predikatnya gitu ya. Kemudian kita juga akan hitung nilai Z-nya untuk setiap rule. Setelah itu, hasil akhirnya akan kita hitung dengan menggunakan rata-rata terbobot. Nah, tadi hasil akhir itu disebut dengan proses diffusification. Untuk memahami konsep FIS Tsukamoto ini lebih komprehensif, kita akan pelajari dalam bentuk studi kasus.
studi kasus yang akan kita pelajari adalah sistem untuk prediksi jumlah produksi barang. Nah, jadi ada suatu perusahaan, nama perusahaannya XYZ, ini memproduksi barang dengan spesifikasi sebagai berikut. Kalau kita lihat di sini ada 2 variabel input, yaitu variabel input yang pertama adalah permintaan dengan nilai terkecilnya 1.000 dan nilai terbesarnya 5.000. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ada keterangan terkecil dan terbesar ya. Berarti ini nanti akan dimodelkan dengan linear naik dan linear turun. Kemudian variabel persediaan ini juga masih variabel input. Nilai terkecil 100, nilai terbanyak 600. Ini juga akan dimodelkan dengan linear naik dan linear turun. Kemudian ada satu variabel output yaitu jumlah produksi. Nilai terkecilnya 2.000, terbesarnya 7.000. Nah, saat ini permintaan ada 4.000 gitu ya, ada pesanan sebanyak 4.000. Sedangkan stok atau persediaan di gudang misalnya ada 300. Nah, berapa jumlah produksi? Nah, jadi kan ini jelas ya, yang menjadi output adalah jumlah produksi. Berapa jumlah produksi yang optimal? Optimal di sini tidak kebanyakan, tidak juga sedikit dalam memproduksi barang. Karena kalau kita kebanyakan nanti tidak kalau kebanyakan keuntungan yang kita dapatkan jadinya tidak maksimal juga gitu ya. Karena modal yang harusnya kita putar itu akan ketahan di jumlah barang yang belum terjual. Nah, jadi kalau kebanyakan keuntungannya akan tertunda. Nah, yang parah lagi kalau sampai expired dan tidak bisa dijual ya, jadi kerugian jadinya kalau kita kebanyakan dalam memproduksi barang. Kalau terlalu sedikit juga tidak bagus. Nah, karena misalnya 2.000 lakunya, tapi kita hanya memproduksi 1.000, artinya kan potensi keuntungan kita banyak banget berkurangnya. Nah, jadi di sini tugas kita adalah bagaimana memproduksi barang yang optimal tadi, yang bisa menghasilkan keuntungan yang optimal juga. Nah, tadi ada 3 tahapan dalam melakukan sistem fuzzy inference system. Yang pertama adalah fuzzification. Di tahap fuzzification ini kita buat dulu grafiknya. Variabel input permintaan dimodelkan dengan linear naik dan linear turun. Jadi yang pertama variabel permintaan. Variabel permintaan ini terdiri dari 2 himpunan, yaitu permintaan sama dengan turun dan permintaan sama dengan naik. Variabel permintaan sama dengan turun ya, atau himpunan permintaan turun itu dimodelkan dengan linear turun. Sedangkan himpunan permintaan naik itu dimodelkan dengan linear naik. Nah, di sini kita perlu tentukan dulu nilai A-nya atau nilai terkecil adalah 1.000, nilai terbesarnya adalah 5.000. Nah, X-nya berapa? X-nya kita lihat di soal. X-nya adalah 4.000. Kemudian variabel kayak kita masih di variabel permintaan ya. Nah, di sini kita akan hitung dulu untuk yang fungsi keanggotaan sama dengan turun 4.000. Nah, jadi tulisan deskripsi turun dan naik di sini mengacu pada nama himpunannya, bukan nama fungsi. Kebetulan aja namanya sama nih. Permintaan turun dimodelkan dengan linear turun, permintaan naik dimodelkan dengan linear naik. Tapi sebenarnya deskripsi di sini itu mengacu pada nama himpunannya. Nah, kita akan hitung masing-masing nilai 4.000 tadi X-nya, baik di permintaan turun dan di permintaan naik. Untuk permintaan sama dengan turun, itu dimodelkan dengan fungsi linear turun. Ada 3 kemungkinan nilai. 1, jika X kurang dari sama dengan A. B min X bagi B min A jika X terletak di antara A dan B. Kemudian nilai keanggotaan 0 jika X lebih besar sama dengan B. 4.000 itu terletak di antara A dan B. 4.000 lebih besar dari 1.000 dan lebih kecil dari 5.000. Nah, di sini kalau kita lihat ini rumus linear turun ya teman-teman ya. Rumus linear turun.
5.000 kurang X dibagi 5.000 kurang 1.000. 5.000 kurang 4.000, 1.000. 5.000 kurang 1.000, 4.000. 1.000 bagi 4.000 sama dengan 0,25. Kemudian kita akan hitung lagi fungsi keanggotaan yang sama dengan naik dengan nilai yang sama, yaitu 4.000. Rumusnya kita menggunakan linear naik. 4.000 terletak di antara A dan B, sehingga rumus yang nomor 2 ini yang kita pakai. X sama dengan 1.000 bagi 5.000 kurang 1.000. Ingat tadi A ini mengacu pada nilai terkecil, B nilai terbesar, X adalah yang ditanyakan atau yang akan dicari nilai keanggotaannya. Rumusnya rumus linear naik. X min A bagi B min A. X kurang 1.000 bagi 5.000 kurang 1.000. Tadi X-nya adalah 4.000 ya. 4.000 kurang 1.000 sama dengan 3.000. 5.000 kurang 1.000 sama dengan 4.000. 3.000 bagi 4.000 0,75. Nah, kita sudah mendapatkan nilai keanggotaan untuk 4.000 baik dengan linear turun tadi ya. Untuk yang permintaan turun nilainya tadi 0,25. Kemudian untuk permintaan naik dimodelkan dengan linear naik, nilai keanggotaan dari 4.000 adalah 0,75. Kemudian kita ke variabel input berikutnya, yaitu persediaan. Kita buat dulu grafiknya. Nilai A tadi 100 ya, nilai terkecilnya. Nilai terbesar 600 atau B. Kemudian X-nya adalah 300. Di sini ya, berarti posisinya nih. Nah, 300 ini terletak di antara A dan B. Variabel persediaan ini memiliki dua himpunan, yaitu persediaan sama dengan sedikit yang dimodelkan dengan linear turun, dan variabel persediaan sama dengan banyak yang dimodelkan dengan linear naik. Yang pertama dulu, persediaan sama dengan sedikit kita modelkan dengan fungsi linear turun. Nah, kenapa jadi linear turun ya? Ini saya ulang dikit ya. Kalau linear turun kan ciri-cirinya dari nilai terbesar menuju nilai terkecil. Kalau linear naik dari nilai terkecil terus naik sampai ke nilai terbesar. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan ya, sama juga dengan sebenarnya ini sama juga dengan yang tadi yang permintaan ya. Ini kan tadi 300. Nah, kenapa harus dihitung keduanya sih, baik yang sedikit dan banyak? Karena 300 ini kalau kita tarik garis mengenai persediaan banyak dan juga mengenai persediaan sedikit. Nah, sama dengan yang tadi ya sebenarnya. Permintaan ini 4.000 tadi kalau kita tarik mengenai permintaan turun dan juga mengenai permintaan naik. Nah, sehingga kita harus hitung nilai keanggotaan dari kedua himpunan tersebut. Oke, untuk fungsi keanggotaan sedikit, X 300 dimodelkan dengan linear turun. Kita gunakan rumus yang nomor 2 karena 300 terletak di antara A dan B. 300 itu lebih besar dari 100 dan kurang dari 600. 600 kurang X bagi 600 kurang 100. 600 kurang X, tadi X-nya 300. Sama dengan 300. B min A 600 kurang 100. 300 per 500 sama dengan 0,6. Nah, kemudian kita akan hitung kembali persediaan banyak yang dimodelkan dengan linear naik. Ini rumusnya pakai linear naik. Nah, jadi kawan-kawan harus perhatikan baik-baik himpunan itu dimodelkan dengan fungsi yang mana. Jangan sampai ketukar deh, yang harusnya dengan linear naik nanti pakai rumus linear turun, nanti salah. Kemudian X min A bagi B min A ya, karena tadi X terletak di antara A dan B. X kurang 100 bagi 600 kurang 100. Nilai X-nya 300. Kemudian nilai terkecil A 100, B min A 600 kurang 100, 300 kurang 100, 200, 600 kurang 100, 500. 200 per 500 sama dengan 0,4. Nah, kemudian kita lanjut ke variabel output, yaitu variabel produksi. Variabel produksi juga terdiri dari dua himpunan, yaitu produksi sama dengan berkurang dan produksi sama dengan bertambah. Produksi sama dengan berkurang dimodelkan dengan linear turun. Produksi sama dengan bertambah dimodelkan dengan linear naik. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi kan nilai X-nya diketahui ya. Nah, kalau ini nilai X-nya tidak diketahui. Justru nilai X itu yang dicari.
Untuk variabel output ini saya bedakan. Saya tidak menggunakan X tapi menggunakan Z untuk membedakan ya. Jadi Z ini belum diketahui. Kalau X sudah diketahui gitu ya. Yang perlu kita perhatikan adalah dia juga dimodelkan dengan dua himpunan tadi ya. Bukan dimodelkan, terdiri dari dua himpunan tadi, kemudian dimodelkan dengan linear naik dan linear turun. Yang pertama, produksi sama dengan berkurang itu dimodelkan dengan fungsi linear turun. Nah, ini kita lihat tadi ya, berkurang ini linear turun, bertambah linear naik. Nah, kita tulis rumusnya, tapi Z-nya tidak diketahui kan, jadi ya cuma nulis rumus gini aja kita. 1 jika Z kurang dari sama dengan A, B min Z bagi B min A, jika Z di antara A dan B. Nah, ini rumus linear turun yang kita tulis. Kemudian nilai A dan B kita masukkan, Z-nya kita tulis apa adanya dulu. Karena nilai Z ini akan kita cari. Kemudian fungsi keanggotaan bertambah itu dimodelkan dengan linear naik. Tulis rumus linear naik, nilai A dan B-nya ditulis, tapi nilai Z-nya sementara tulis Z aja dulu. Oke, ini saya rapikan dulu rumusnya. Untuk linear naik tadi ada 3 kemungkinan. 0 jika Z kurang dari sama dengan A. Kemudian Z kurang A bagi B min A jika Z terletak di antara A dan B. 1 jika Z lebih besar dari B. Nah, nilai A dan B kita masukkan, Z-nya kita sementara kita tulis Z aja dulu. Kemudian tahap kedua, inference. Nah, jadi di tahap pertama itu kita sudah mendapatkan nilai keanggotaan Fuzzy untuk setiap X. Kemudian menentukan rumus keanggotaan untuk setiap konsekuen gitu ya. Untuk nilai Z-nya tadi. Apakah linear naik atau linear turun. Kemudian di inference ini kita susun rule-nya. Nah, rule ini tergantung kita konsultasi dengan ahli. Knowledge dari ahli kita susun dalam bentuk rule. Apakah harus menggunakan 2 variabel untuk input? Tidak harus. Kalau memang kata ahli cukup dengan 1 variabel, ya boleh ya. Apakah harus 4 rule? Enggak juga. Nah, ini memang tergantung nanti knowledge dari ahli tersebut. Nah, kalau kita ingin menggabungkan 2 variabel ya atau lebih menggunakan kalau kita ingin menghubungkan 2 variabel atau lebih, kita bisa menggunakan operator himpunan fuzzy AND dan OR. Nah, di sini ketika konsultasi dengan ahli, kita mendapatkan 4 rule ini. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kita menulis fuzzy rule yang tidak masuk akal, yang tidak make sense. Maksudnya gini, if permintaan sama dengan turun gitu ya, and persediaan banyak dan produksi bertambah. Ini kan tidak make sense. Misalnya, tapi ini kan sudah ini berkurang benar ya. Tapi kalau misalnya di sini bertambah, tidak make sense. Masa permintaannya turun, stok lagi banyak, produksinya kita tambah misalnya. Nah, kalau misalnya ada rule yang memang nggak make sense, coba kita konfirmasi lagi ke ahli, apakah benar kayak gitu ya. Nah, di sini sudah kita susun rule-nya. Rule yang pertama, if permintaan sama dengan turun, and persediaan sama dengan banyak, dan produksi sama dengan berkurang. Rule yang kedua, if permintaan sama dengan turun, and persediaan sama dengan sedikit, dan produksi sama dengan berkurang. Rule yang ketiga, if permintaan sama dengan naik, and persediaan sama dengan banyak, dan produksi sama dengan bertambah. Rule yang keempat, if permintaan sama dengan naik, and persediaan sama dengan sedikit, dan produksi sama dengan bertambah. Nah, kita akan cari nilai masing-masing, baik nilai A predikat maupun nilai Z-nya untuk masing-masing rule. Rule 1. If permintaan sama dengan turun, and persediaan sama dengan banyak, dan produksi barang sama dengan berkurang.
dan cari nilai A predikatnya. Di sini kita menggunakan operator N. Di Fuzzy, N itu berarti kita cari nilai terkecil. Nah, ini permintaan sama dengan turun ini tadi kan sudah kita hitung ya sebelumnya. Yaitu berapa tadi? Permintaan turun X 4000 tadi, yaitu 0,25 nih. Nah, di sini tadi ya, kita menghitungnya. Nah, 0,25. Kemudian persediaan saham dengan banyak tadi sudah kita hitung juga, yaitu 0,4. Nah, sehingga kita akan bandingkan yang mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil adalah 0,25. Nah, nilai A predikat ini akan kita masukkan di ruas kanan dari rumus linear turun ya. Kalau yang berkurang tadi linear turun kan. Nah, kita akan masukkan ke rumus linear turun. Yaitu rumusnya, nah kita akan menggunakan rumus yang nomor 2. Karena rumus yang nomor 2 ini sifatnya general gitu ya. Rumusnya adalah 7.000 min Z bagi 7.000 kurang 2.000 sama dengan, nah sama dengannya itu kita ganti dengan nilai A predikat. Nah, 0,25 sama dengan 0,25. Nah, kita akan cari nilai Z dengan menggunakan rumus persamaan dan perkalian silang. Nah, di sini 7.000 kurang Z bagi 7.000 kurang 2.000 sama dengan 0,25. 7.000 kurang 2.000 itu 5.000. 7.000 kurang Z bagi 5.000 sama dengan 0,25. Per 5.000 ini akan pindah ruas gitu ya. Nah, jadi di sini yang kita perhatikan adalah angka-angka di sebelah kiri itu kita sebut dengan ruas kiri. Kemudian angka-angka yang terletak di sebelah kanan kita sebut dengan ruas kanan. Ketika terjadi perpindahan dari ruas kiri ke ruas kanan, maka angka tersebut juga akan berubah tanda. Ya, yang asalnya minus bisa jadi positif gitu ya. Yang asalnya positif bisa jadi minus, yang asalnya pengali bisa jadi pembagi dan sebaliknya. Nah, di sini 7.000 kurang 2.000 tadi per 5.000. 5.000 ini pindah ke sebelah kanan. Asalnya pembagi, dia akan menjadi pengali di sini. 0,25 kali 5.000 sama dengan 1.250. Sebelah kirinya, ruas kiri tetap sama, 7.000 kurang Z. Nah, min Z ini tetap ya, 7.000-nya pindah ke sebelah kanan, pindah ke ruas kanan. Yang asalnya positif menjadi negatif. 1.250 min 7.000 hasilnya min 5.750. Nah, min 5.750 bagi min Z negatif dan negatif ya, negatif dengan negatif itu dibagi, itu akan menghasilkan nilai positif. Sehingga Z yang sama dengan 5.750. Nah, kita sudah mendapatkan nilai Z1. Jadi setiap rule ini kita akan mendapatkan nilai A predikat dan mendapatkan nilai Z1. Satu ini mengacu pada rule 1 gitu ya. Kalau rule 2 nanti kita beri nama Z2. Lanjut ke rule 2. Tadi kita masukkan lagi angka-angkanya. If permintaan sama dengan turun, N persediaan sama dengan sedikit. Tadi permintaan turun nilai fazinya adalah 0,25. Kemudian persediaan sedikit tadi nilainya adalah 0,6. Dan produksi barangnya berkurang. Tadi berkurang menggunakan apa nih? Linear turun ya. Nah, kita masukkan ke A predikat di sini. Cari nilai terkecil lagi. 0,25 dengan 0,6, 0,25. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Rumus produksi berkurang yang dimodelkan dengan linear linear turun ya. Yang sebelum tadi juga linear turun ya. Kita masukkan rumusnya. 0,25 ini kita masukkan ke sama dengan di sini. Jadi 0,25 di ruas kanan, yang 7.000 min Z bagi 7.000 kurang 2.000 itu ruas kiri. Nah, kita akan cari nilai Z2-nya. Ini kan rule 2, Z2 pasangannya. Sama kita lakukan perkalian silang dan hasilnya sama kayak tadi ya. Karena sama angkanya nih. Z2 5.750. Kemudian rule 3.
Nah, untuk yang rule 3 sama ya, if permintaan sama dengan naik and persediaan sama dengan banyak dan produksi barang bertambah. Tadi permintaan naik berapa nilainya? 0,75. Kemudian persediaan banyak tadi nilainya 0,4. Kemudian outputnya dan produksi barang bertambah itu dimodelkan dengan linear naik. Nah, kita menggunakan rumus linear naik yang nomor 2 yang lebih universal. Kita bandingkan yang mana yang terkecil karena menggunakan N. Nah, kalau di sini saya menggunakan OR ya, berarti nilainya yang terbesar. 0,75 dengan 0,4 yang terkecil 0,4. Nah, kita masukkan rumusnya. Z kurang 2000 bagi 7000 kurang 2000 sama dengan, nah sama dengannya 0,4. 0,4 ini ruas kanan, Z kurang 2000 bagi 7000 kurang 2000 itu adalah ruas kirinya. Kita cari nilai Z3. Z kurang 2000 per 7000 kurang 2000, Z kurang 2000 per 5000 sama dengan 0,4. 5000-nya pindah ke ruas kanan, yang asalnya pembagi menjadi pengali. Z kurang 2000 tetap ya, 0,4 kali 5000 sama dengan 2000. Kemudian min 2000 pindah ke sebelah kanan, yang asalnya negatif menjadi positif. Z sama dengan 2000 tambah 2000, Z sama dengan 4000, Z3 sama dengan 4000. Rule 4, if permintaan sama dengan naik and persediaan sama dengan sedikit dan produksi barang bertambah. Permintaan naik tadi nilai fazinya untuk yang 4000 adalah 0,75. Kemudian persediaan sedikit untuk nilai 300 tadi adalah 0,25. Produksi barang bertambah itu adalah rumusnya pakai linear naik. Nah, kita cari pakai N ya, nilai terkecil 0,6. Produksi barang bertambah tadi menggunakan linear naik. Kita masukkan rumus ini. Z kurang 2000 per 7000 kurang 2000 sama dengan 0,6. Nah, ini sama nilai ininya. Dari nilai Z4, kita lakukan perhitungan. 7000 kurang 2000 per 5000. Z kurang 2000 per 5000 sama dengan 0,6. 5000 pindah ke sebelah kanan, pindah ke ruas kanan menjadi pengali. 0,6 kali 5000 sama dengan 3000. Min 2000 di sini pindah ke sebelah kanan yang asalnya negatif menjadi positif. Z-nya sama dengan 5000. Kita sudah menyelesaikan tahapan yang kedua. Jadi di tahapan falsification outputnya adalah nilai-nilai keanggotaan Fazi untuk apa namanya? Untuk yang variable input, nilai-nilai keanggotaan Fazinya kita temukan. Kemudian tahap kedua inference itu outputnya adalah A predikat untuk setiap rule dan juga Z untuk setiap rule. Tahapan yang terakhir adalah nilai yang masih berupa nilai fuzzy ini akan kita ubah kembali menjadi nilai Kripke. Nah, atau bisa juga disebut dengan proses deposification. Metode Tsukamoto menggunakan rata-rata terbobot. Rumusnya setiap nilai predikat dikalikan dengan nilai Z-nya. Tadi ada 4 rule, berarti ada A predikatnya ada 4, Z-nya juga ada 4. Nah, masing-masing nilai predikat dan Z dikalikan. Kalikan dulu semuanya, gitu ya. Nah, ini kita kalikan dulu semuanya untuk yang pembilangnya 0,25 kali 5750, 0,25 kali 5750. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan, didapat hasilnya 7475. Nah, lalu kita jumlahkan setiap nilai predikat pada penyebutnya. Hasilnya adalah 1,5. 7475 bagi 1,5 adalah 4983. Nah, jadi outputnya adalah 4983. Jadi jumlah barang yang optimal untuk diproduksi adalah 4983. Oke. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan paham nih ya. Materinya cukup panjang untuk yang fuzzy input system ini. Untuk mengukur pemahaman kawan-kawan semua, silahkan untuk menjawab kuis 1 ini
dan juga kuis 2 ini. Oke, untuk video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.